Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari si Wen, Mas Tama, kenapa strategi yang awalnya works banget malah nggak konsisten dalam jangka panjang? Kata siapa? Market itu selalu berubah, yes. Tapi apa ya? Katanya market itu evolving. Iya, memang. Tapi pergerakan market tetap seperti itu aja karena human psikologi itu seperti itu aja. Dari dulu saya zaman kuliah udah trading 12 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun pergerakan market ya kalau nggak naik ya turun kan berarti kan. Iya, kalau nggak tren naik ya tren turun. Tinggal kita nyari harga di mana yang bagus banget untuk kita buy ketika tren naik, harga yang bagus untuk kita jual ketika tren sedang turun. Simple. Kalau strateginya emang works banget di sebelumnya, sekarang enggak, ada fase itu perputaran market. Kalau kita bilang, kita itu ada saatnya kita untung terus, wih keren banget pokoknya. Tiba-tiba ada saatnya itu kita loss terus, tapi lossnya itu nggak sebanyak untungnya. Jadi loss kerasa bahwa kita itu strateginya udah nggak working nih. Padahal itu masih works kalau diterusin. Karena win rate itu nggak mungkin 100%. Win rate itu ya 60-40 contoh. Berarti kan ini 40 kalinya, 40%-nya. Jadi seperti itu. Jadi keep going aja. Karena kalau udah works, udah di backtest, apalagi udah digunain bertahun-tahun, teman-teman dapat losing streak berapa kali, udah kayak mau ganti strategi. Jangan dong, jangan, udah bagus soalnya. Oke? Dari Leon Trade, saya sudah 3 tahun trading, pernah MC ratusan juta, janji pakai money management tapi tetap keulang. Gimana keluar dari lingkaran itu? Ya, oke. Pertama, kalau saran saya sih mungkin hilangi sosial media dulu, Pak. Bapak MC ratusan juta karena lotnya kebesaran. Coba lotnya dikecilin. Contoh 100 juta pakai lot 1 lot atau 0,1 lot. Coba aja pakai 0,01 lot, Pak. Dikit, Pak. Nah, berarti di sini masalahnya itu bukan di strateginya. Masalahnya juga bukan di money managementnya. Masalahnya di risk managementnya. Pengaturan resikonya yang kurang oke. Cara ngatur resikonya itu satu, contoh modal saya 100 juta. Sekali loss saya mau loss di 1 juta contoh. Atau saya mau loss di 500 ribu. Atau saya mau loss di 100 ribu. Modal saya 100 juta. Itu aman banget, yes. Apalagi contoh nih, teman-teman, contoh aja ya ini ya. Kan 10 ribu dolar tuh. 10 ribu dolar pakai lot 0,01. Oke, beres. Aman. Atau pakai akun sen 10 ribu dolar, berarti di 1 juta dolar 1 juta sen pakai 0,01. Kalau di akun sen jadinya nambah 02, jadi 1 juta sen, 0,01 akun sen. Itu MC bingung, broker mau MC-in, LP mau MC-in, bingung itu karena resikonya terlalu kecil. Nah, di sini berarti kuncinya itu terlalu besar resikonya. Kecilin aja lot size-nya. Setelah kecilin lot size-nya, kecilin juga ekspektasi pendapatannya. Jadi kalau Bapak bisa ngurangin ekspektasi pendapatannya, jadi contoh per bulan saya mau dapat biasanya kan di 50%, 40%. Coba di 3%. Coba. Ekspektasinya di situ aja. Nanti kan lot size-nya bisa kecil, pendapatannya bisa agak, ekspektasi pendapatannya juga bisa kecil. MC jauh, Pak, jauh. Dicoba saja. Oke, dari Jaxdo, saya sudah pakai AI di VPS setengah tahun tapi hasilnya sama aja karena saya suka close manual. Salahnya di mana? Kalau AI ya jangan di close manual, Pak. AI ya biarin jalan sendiri. AI di sini otomatisasi biar kita nggak usah ngelihat market lagi. Apakah works? Kadang-kadang works, kadang-kadang setelah 3 tahun udah mulai adjustment lagi. Tapi balik lagi, ketika modalnya itu gede, resikonya itu sangat-sangat kecil, contoh 0,01% per trade atau 0,0001% per trade, itu kan otomatis nggak ngaruh. Itu kelihatannya bakalan work jangka panjang. Jadi tetap balik lagi ke resiko. Kita juga bikin modul tentang bikin EA dan juga kita udah taruh di MyFactBook. Dan juga kita lihat portofolionya, itu sangat-sangat oke juga kok, walaupun strateginya nggak jelas. Yang penting resikonya itu terjaga dan jangan ada intervensi manual, biarin jalan. Kalau takut atau EA-nya nggak bagus, ya berarti salahnya di EA-nya bukan di teman-temannya atau risk management. Berarti EA-nya harus dibenerin dulu. Kan EA itu ada backtest dulu berapa
5 tahun 10 tahun baru kita bisa baru kita bisa live-in. Oke, dari Kaizen, Mas Tama, modal paling kecil yang masih realistis buat mulai trading berapa? Sebisanya, Pak. Karena untuk sekarang cari modal itu kan agak lumayan gampang tuh. Kita ada Setra Capital Program di mana itu mendanai para trader sebanyak $70 juta atau $5.000 per orang. Caranya gimana? Ya ikut evaluasi. Kalau teman-teman itu memang pinter trading, bisa profit, kita modalin. Kalau enggak, ya sudah, kita nggak modalin jadinya. Teman-teman gagal. Makanya skill dulu. Kalau dibilang modal berapa, sebisanya aja dulu, karena untuk ningkatin skill. Skillnya bagus, teman-teman bisa jadi signal provider, bisa jadi analis, teman-teman juga bisa ikut olimpiade kita yang 10 juta setiap bulan, atau ikut Setra Capital Program dan lain-lain. Banyak banget di sana yang teman-teman bisa explore. Oke, dari Zevano, saya trading modal 1 juta, 2 minggu nggak habis. Ya jangan sampai habis, Pak. Profit tadinya 50 sampai 100 ribu, berarti di 10%, 5%. Lumayan sampai belajar, nggak perlu nafsu. Ya nggak perlu nafsu, benar. Kalau trading yang awal itu mending fokusnya itu survive dulu, jangan sampai habis. Awal, oke, dan fokus sama skillnya dulu, makanya resikonya kecilin dulu. Fokus survive, saya bisa survive nggak ini di bisnis ini, di market ini. Jangan sampai deposit lagi. Jadi contoh, saya deposit sekali, jangan sampai deposit lagi. Coba belajar untuk survive. Setelah survive jadi, nanti pelan-pelan skillnya tuh bakalan nambah, karena sering banget teman-teman entry. Coba aja. Oke, dari Rusman Hadi Wiranto, Mas, modal $100 bisa berkembang nggak? Atau mentok segitu-segitu aja? Bisa-bisa aja, tapi lambat. Kalau dibilang lambat, jadi orang itu kelihatannya ngelihat market itu dari sisi keuangan, jadi dolar. Saya $100 dapatnya cuma $1, Pak, atau $5, Pak, sebulan. Buat apa, Pak? Gitu kan modalnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi persentase, itu 5% dari modal. Jadi kita harus lihat dari sisi persentase sekarang. Apalagi kalau modal kecil, lihat dari segi persentase dulu aja. Karena teman-teman itu lagi survival mode, sama lagi nyari skill. Mending fokus sama persentase, bukan uang dulu. Kayak persentasenya saya naik berapa, saya turun berapa, seperti itu. Thank you semuanya. See you next video. Bye-bye.